dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Rizky Biandana. Kemudian Bapak Kabiro Pengembangan Akademik ya, Bapak Haris Wahyudi, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, dan juga koordinator MBKM di prodi masing-masing. Oke, pada kesempatan siang ini kita akan berdiskusi nanti terkait dengan program MBKM yang akan diselenggarakan, yaitu program praktisi mengajar, di mana nanti kita akan mencoba mengajukan sebagai salah satu PT penyelenggara daripada program praktisi mengajar tersebut. Namun memang diperlukan kolaborasi yang baik antara koordinator PT dan juga Bapak Ibu Prodi nanti selaku aktor pertama dalam penyelenggaraan program praktisi mengajar. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Rizky Biandana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Zendi. Suara saya sudah jelas ya Pak? Kedengaran Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Koordinator MBKM, Kepala Biro Pengembangan Akademik, dan Kabak MBKM. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada pertemuan kita pada siang hari ini, karena ada program MBKM yang baru, yaitu program praktisi mengajar, di mana kita harus mensosialisasikan ke pihak internal. Mungkin Senin lalu ya Bapak Ibu, sosialisasi program PMM, program Mahasiswa Merdeka, itu alhamdulillah atas kerjasama Bapak Ibu Kaprodi, sampai terakhir sudah ada 35 Bapak Ibu mahasiswa kita yang mendaftar dari berbagai program studi. Ini alhamdulillah sebuah prestasi karena dalam waktu beberapa hari ternyata antusiasnya luar biasa. Dan ternyata ini masih dibuka sampai tanggal 3 Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika ada nanti mahasiswa atau mahasiswinya yang merepotkan Bapak Ibu Kaprodi dalam rangka urusan administrasi ataupun koordinasi. Karena kemarin kami melihat ada mahasiswa yang hanya bisa mengambil sampai 14 SKS, yang artinya 6 SKS perlu diambil di internal prodi kita jika nanti sudah diterima. Nah, ini program baru lagi Bapak Ibu, jadi luar biasa ya, MBKM sangat dinamis sekali. Program praktisi mengajar di mana nanti praktisi diberi kesempatan untuk mengajar di prodi kita masing-masing. Ada beberapa mata kuliah yang bisa diusulkan dan itu nanti bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah Bapak Ibu. Ini kalau tidak salah nanti komposisinya ada 70% praktikum dan 30% itu teori. Nah, ini saya rasa di berbagai prodi hampir semua ya, di FT, kemudian di Vkom, psikologi, Fasilkom, FEB dan lain sebagainya, ini sangat bisa membantu untuk si mahasiswa. Baik Bapak dan Ibu, ini saja dari saya. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Zendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Direktur Akademik dan Kemahasiswaan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan pula sambutan dari Bapak Kepala Biro Pengembangan Akademik, yaitu Bapak Haris Wahyudi. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Jelas ya? Aman Pak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Zendi. Yang saya hormati Pak Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, Pak Rizky Biandana, Pak Zendi, Bapak Kabirus, Bapak Kaprodi dan Sekprodi serta IC di
MBKM Universitas Mercu Buana. Baik, seperti yang ditulis di undangan bahwa hari ini kita akan mengadakan sosialisasi program praktisi mengajar ya. Jadi MBKM ini memang sangat dinamis. Ada banyak program-program yang diinisiasi untuk memberikan kesempatan kepada prodi, kepada mahasiswa agar mutu lulusan kita bisa meningkat. Jadi latar belakang dari praktisi mengajar salah satunya adalah untuk mendorong atau terciptanya pertukaran ilmu ya antara sivitas akademika di perguruan tinggi dan profesional di dunia kerja. Nanti kita bisa memanfaatkan program ini untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk memperoleh pengalaman di profesional di dunia kerja. Jadi kita berharap ada gap yang kecil antara dunia kerja dengan dunia akademis. Kemudian kita bisa mendorong kolaborasi di program studi kita dengan mitra ya, dengan untuk detailnya saya serahkan kepada Pak Zendi untuk memaparkan program praktisi mengajar ini. Baik, demikian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Haris atas sambutannya. Ya, mari Bapak Ibu, karena Pak Hafiz sedang ada agenda lain, maka dari itu kita langsung saja pada pemaparan materi. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya terkait apa-apa saja yang ada di dalam materi dan mungkin juga persiapan-persiapan yang Bapak Ibu lakukan di prodi masing-masing. Kira-kira bekalnya sudah ada atau belum gitu ya. Kita coba sinkronisasi tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Baik, saya mohon izin untuk screen share. Oke, ini dia. Ya, Bapak Ibu, mohon konfirmasi apakah layar saya sudah terlihat jelas? Oke, Ya, terima kasih banyak. Oke, jadi kita mulai saja ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah program MBKM yang baru ya. Sebenarnya inisiasinya sudah cukup lama dari semester lalu, namun memang baru disosialisasikan oleh Dikti beberapa hari lalu. Nah, jadi memang kita untuk menanggapi daripada program tersebut, nah maka dari itu kita coba inisiasikan sebagai perguruan tinggi penyelenggara daripada program praktisi mengajar. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa ini ya, ada beberapa cakupan yang memang sudah dilakukan oleh Dikti, ya, terutama masalah kondisi di lapangan di mana masih banyak lulusan ya, terutama lulusan dari PT itu yang masih belum mendapatkan pekerjaan ya, khususnya juga nanti lulusan-lulusan yang pekerjaannya itu tidak sinkron atau linier dengan program studi pada saat dia kuliah ya. Jadi memang kondisi di lapangan ya bahwasanya sekitar 9,1 juta dari 140,15 juta angkatan kerja di Indonesia masih ya. Dan kemudian dari 8 dari 10 perusahaan di Indonesia masih sulit mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang masih siap pakai. Nah, atau juga tadi terdapat lulusan-lulusan yang memang pekerjaannya tidak sebidang ya atau tidak linear dengan keahlian yang dia miliki di program studi. Nah, di luar itu juga ya program praktisi mengajar juga memberikan manfaat ya bagi kita khususnya perguruan tinggi dan juga program studi, yaitu pada pencapaian program yang nanti akan juga melibatkan dampak untuk akreditasi program studi. Ya, diantaranya adalah capaian indikator kinerja utama 4 ya, yaitu praktisi mengajar di dalam kampus.
Nah, mungkin ini ada beberapa prodi yang sudah melakukan ya kelas kolaborasi dengan mitra ya, mitra baik dia praktisi ataupun juga dengan mitra-mitra yang lain dari PT dan juga industri. Nah, kemudian ada IKU 7 yaitu kelas kolaboratif dan partisipatif. Nah, ini harapannya nanti dosen pengampu dan juga praktisi saling berkolaborasi ya untuk memberikan materi-materi perkuliahan yang memang sejalan dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan keahlian bidang si praktisi. Artinya ini tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu dari program studi juga bisa merekomendasikan mungkin ada praktisi-praktisi yang memang kenal dekat gitu ya, atau mungkin sudah bermitra lama, kemudian agar mereka mendapatkan benefit lebih gitu ya, yaitu bisa mengajukan sebagai praktisi. Nah, nanti kita bisa rekomendasikan dia pada tim praktisi mengajar ya supaya bisa berkolaborasi dengan Universitas Mercubuana, khususnya dengan prodi Bapak Ibu. Nah, kemudian ada dua ya di sini, ada dua kolaborasi yang ditawarkan khususnya pada program praktisi mengajar, yaitu adalah kurikulum by Higher Education, yaitu adalah program studi membuat kurikulum yang akan melibatkan praktisi. Yang ini berarti program studi sudah menyiapkan rancangan pembelajaran ya daripada mata kuliah yang ditawarkan. Artinya ini memang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, dan saya rasa setiap prodi sudah memiliki bekal ini ya, sudah memiliki RPS yang sudah tertata rapi, dan kita nanti bisa memetakan ya pada posisi mana praktisi akan berkolaborasi dengan dosen. Artinya ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, salah satunya tadi ya kalau kita akan memetakan kapan sih praktisi dilibatkan pada pertemuan keberapa, pada CPMK yang mana gitu ya, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kurikulum through higher education, yaitu praktisi yang menawarkan modul-modul yang sudah dia siapkan ya, mungkin yang berkaitan dengan capaian pembelajaran yang sudah ada di prodi ya. Jadi praktisi yang membuat modul kemudian didiskusikan dengan dosen pengampu mata kuliah, kemudian nanti disampaikan kepada mahasiswa ya melalui minggu-minggu perkuliahan. Ya. Nah, di sini harapannya adalah mahasiswa bisa mengenal lebih ya dalam daripada capaian kuliah tersebut terhadap kebutuhan dunia industri. Ya, karena tadi berdasarkan intro yang saya sebutkan bahwasanya banyak perusahaan yang masih mengakui sulit ya mendapatkan lulusan yang siap ya atau siap pakai ya, dalam arti kata ketika melamar pekerjaan ya mereka sudah tahu pekerjaan yang harus dilakukan apa-apa saja gitu ya. Nah, ini harapannya dengan mata kuliah yang Bapak Ibu dari program studi tawarkan, harapannya mahasiswa bisa lebih mengenal ya, lebih mengetahui bahwasanya ternyata mata kuliah yang diampu oleh si dosen ini benar-benar bermanfaat ya bagi si mahasiswa ya, khususnya nanti setelah dia lulus dari universitas ya. Nah, maka dari itu kita juga perlu melakukan ini ya Bapak Ibu, kita harus melakukan monitoring terhadap praktisi-praktisi yang nanti akan mendaftar pada kita ya, atau praktisi-praktisi yang memang Bapak Ibu sudah bawa di sisi prodi kemudian ditawarkan pada program praktisi mengajar. Nah, ini harapannya manfaat daripada program praktisi mengajar itu pada dunia kerja adalah dapat mencari atau mendapatkan informasi calon tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dan siap pakai. Dan tentunya tadi sudah dikatakan dalam introduction. Kemudian bagi mahasiswa dan dosen adalah memperoleh pengalaman, pengetahuan dan kompetensi dari dunia kerja ya. Karena praktisi terjun langsung, menceritakan langsung ya, atau juga bisa menunjukkan kompetensi-kompetensi berupa hard skill pada perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri ya. Kemudian selanjutnya bagi perguruan tinggi adalah akan memenuhi ya pencapaian daripada IKU ya, khususnya tadi IKU yang saya sebutkan, IKU 4 dan 7 ya.
dan akan juga bisa mempengaruhi poin kita dalam proses akreditasi nantinya. Ya. Kemudian tujuan utamanya adalah peningkatan mutu dan adaptabilitas lulusan ya pada peningkatan ekonomi secara global. Ya, artinya ketika industrinya sudah didukung dengan lulusan yang memang sudah berkompetisi dan kemudian mampu menyesuaikan diri dengan perubahan industri yang memang sangat dinamis, nah bisa memungkinkan meningkatkan daripada peningkatan ekonomi secara global, khususnya ekonomi negara kita. Ya. Nah, kemudian ini adalah alur yang ditawarkan pada program praktisi mengajar. Nah, kemudian kita sudah sampai mana sih? Nah, kita sudah sampai tahap ini, Bapak Ibu ya. Ketika kita melakukan pendaftaran perguruan tinggi, kemudian sudah dievaluasi oleh tim praktisi mengajar, nah kita sudah diterima saat ini. Ya, kita sudah diperbolehkan untuk mengajukan proposal. Ya, karena memang ada beberapa administrasi yang harus ditinjau oleh tim praktisi mengajar. Ya. Nah, karena kondisi kita Universitas Mercubuana sudah unggul, kemudian juga sudah mampu secara fasilitas, ya tentunya nanti akan ada fasilitas-fasilitas yang kita harus sediakan. Salah satunya adalah fasilitas pembelajaran daring ya, yaitu berupa Learning Management System atau LMS ya. Kita sudah punya yaitu e-learning dan juga POST. Nah, maka dari itu karena posisi kita sudah diterima ya, sudah capable, maka sekarang saatnya saya melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu ya untuk merangkul dosen-dosen agar mau untuk berkolaborasi dengan mata kuliah yang diampunya, itu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu nanti kita juga akan berdiskusi lebih lanjut ya Bapak Ibu terkait daripada penyusunan proposal, karena memang nanti proposalnya akan dibagi dua, proposal A dan proposal B. Nah, proposal A itu adalah roadmap daripada Universitas Mercubuana dalam melakukan pengelolaan baik dari sisi pembelajaran ataupun juga capaian-capaian lain. Kemudian proposal B adalah proposal mata kuliah yang diajukan ya, yang ditawarkan oleh program studi Bapak Ibu ya, yaitu berupa beberapa mata kuliah yang nanti memang akan dikolaborasikan dengan praktisi. Nah, maka dari itu pada tahap ini adalah tahap kita untuk penyusunan proposal Bapak Ibu. Karena sangat terbatas, ya satu universitas hanya diperbolehkan untuk mengajukan 30 mata kuliah. Yang berarti kalau Mercubuana ada 21 prodi, ya berarti kurang lebih 1 dan ada yang 2 gitu ya. Jadi memang sangat terlimitasi. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi akreditasi daripada prodi Bapak Ibu juga. Nah, setelah kita menyiapkan proposal, kemudian nanti kita akan diseleksi ya. Kemudian jika Bapak Ibu mengajukan praktisi atau sudah punya kemitraan sebelumnya dan mengajukan ke tim praktisi mengajar, nah nanti akan dicek dulu oleh tim praktisi mengajar ya masalah dokumen administrasi untuk si praktisi tersebut ya. Ketika dia sudah lolos, maka dia nanti bisa disandingkan ya atau dikolaborasikan dengan Universitas Mercubuana ya. Tapi tetap nanti skema pendaftarannya akan mandiri ya, si praktisi akan mandiri, dia tetap mendaftarkan pada platform praktisi mengajar yang nanti akan saya demokan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah nanti kita mengajukan mata kuliah dan kita lolos seleksi dan kita akan melakukan pembelajaran dan juga pelaporan. Nah, ini akan saya jelaskan ke depan. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah masalah skema kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi di sini pada program praktisi mengajar terdapat 2 kolaborasi. Yang pertama adalah kolaborasi pendek. Ya, apa itu kolaborasi pendek? Yaitu jika memang praktisi yang Bapak Ibu rekomendasikan memiliki schedule yang padat, ya anggaplah manajer, anggaplah CEO, CTO dan sebagainya macamnya. Nah, itu memungkinkan partner tersebut atau mitra tersebut selaku praktisinya itu mengajukan sebagai praktisi mengajar, yaitu dengan syarat yaitu minimal 2 kali pertemuan ya dan 4 jam tatap muka minimalnya Bapak Ibu, dan kemudian maksimal 10 jam tatap muka per 1 semester. Nah, ini dilakukan ya, kolaborasi pendek itu dilakukan sampai dengan kapan? Maksimal itu pada pertemuan ke-8 ya, atau kalau kita hitung kalender adalah pada tanggal 7 Oktober. Kenapa seperti itu? Nanti akan juga dilakukan monef ya setelah kolaborasinya berakhir. Artinya ada batas pelaporan baik
prodi ataupun juga PT ya terhadap tim daripada praktisi mengajar. Ya, jadi memang dibatasi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8 saja untuk kolaborasi yang pendek. Nah, ini juga Bapak Ibu harus perhatikan, nanti rasio daripada mahasiswa per mata kuliahnya itu juga akan mempengaruhi. Nah, saya akan jelaskan nanti selanjutnya. Oke, kemudian yang kedua, skema kolaborasinya adalah skema kolaborasi intensif. Nah, apa itu skema kolaborasi intensif? Yaitu praktisi terlibat secara intensif pada perkuliahan, ya, yaitu minimal 15 jam tatap muka dalam 1 semester. Artinya dia akan melakukan perkuliahan secara full dari pertemuan 1 sampai dengan ke-16, ya. Kemudian atau juga dapat dilakukan maksimal 41 jam kerja per semester, ya. Kemudian didanai dan nanti juga akan ada beberapa tahapan Bapak Ibu ya bagi kolaborasi intensif, yaitu seperti 3 jam dosen dan praktisi melakukan koordinasi dan juga evaluasi sebanyak 2 jam. Artinya ini sudah termasuk dalam hitungan total jam yang dilakukan oleh si praktisi. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana nanti kalau misalkan si praktisi pada kolaborasi pendek melebihi daripada aturan? Ya, ini kan 10 jam tetap muka, misalkan dia 11-12, itu diperbolehkan. Hanya saja yang akan dihitung atau didanai oleh LPDP hanya pada batas maksimal. Artinya jika dia melebihi, maka itu tidak dibayarkan. Artinya itu menjadi kesukarelaan daripada si praktisi untuk memberikan ilmu yang lebih kepada mahasiswa. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian itu juga berlaku untuk kolaborasi intensif. Ya, kalau melebihi batasan yang diberikan lebih dari 41 jam atau lebih dari 15 jam tatap muka dan sebagainya macamnya, itu dibayarkan pada nilai yang maksimal. Ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga dilakukan sebelum tanggal 18 November. Artinya kita harus sudah mempersiapkan monef ya untuk pelaporan ke tim praktisi mengajar. Oke. Nah, ini dia. Jadi bagaimana proses di dalamnya? Nah, pada metode pembelajarannya dapat disajikan dalam penyajian materi, ya, diskusi dan pemberian tugas atau studi kasus, ya, atau juga dapat dilakukan dengan diskusi kelompok, ya, kemudian juga presentasi, membuat resume dan sebagainya macamnya. Ya, pada kolaborasi pendek, ya tadi sudah saya jelaskan, yang minggu-minggunya sudah ditentukan, ya, sesuai jadwal. Nah, namun pada kolaborasi intensif, nah ini akan dibagi menjadi 3 periode, ya, periode koordinasi, pelaksanaan dan juga evaluasi. Di mana nanti ini harus dikondisikan dengan jam maksimal yang dipetakan oleh praktisi seperti yang disebutkan di sini, yaitu 3 jam untuk koordinasi, kemudian evaluasi 2 jam. Oke. Nah, kemudian harapannya seperti ini ya, ada yang namanya transform bidang keahlian si praktisi yang melalui apa? Melalui materi-materi yang ditawarkan seperti pembahasan kasus terkini, terupdate pada dunia industri, ya, sehingga kebutuhan dunia industri 5 tahun ke depan itu sudah bisa digambarkan kepada mahasiswa akan kebutuhan lulusan pada dunia industri tersebut. Kemudian juga praktisi dapat menawarkan kemampuan hard skill, ya, atau kemampuan praktisi yang terbaik yang mungkin nanti diajarkan juga atau ditransfer ke knowledge kepada mahasiswa Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian juga praktisi juga dapat menggambarkan tren masa depan yang tadi saya sebutkan. Dalam kelas juga kita dapat manfaat, yaitu tadi saya sebutkan ya, untuk IKU ke-7, yaitu berupa pembelajaran case method dan juga team based project, ya. Ya. Nah, kemudian ini ada tahapan ya daripada kolaborasi antar prodi dan juga praktisi. Yaitu yang pertama adalah tahapan perencanaan, di mana di sini harus ada keselarasan ya antara praktisi, prodi dan juga dosen pengampu, yaitu pembahasan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau kita sebut sebagai CPMK yang memang sudah ada pada RPS yang disusun oleh masing-masing prodi ya Bapak Ibu. Kemudian juga mungkin dosen dapat menggambarkan proses asesmen gitu ya, atau kriteria penilaian yang biasa dilakukan di lingkungan Universitas Mercu Buana, dan juga aktivitas belajar. Nah, kemudian tadi ada 2 bahan kajian. Yang pertama, modul diberikan oleh dosen pengampu
Artinya praktisi mengikuti modul yang sudah ada ya, yang disediakan oleh dosen pengampu, atau praktisi membuat modul. Tadi saya sudah sebutkan di depan. Nah, kemudian ini tadi sudah ada ya, kajian materi ajar adalah kasus terkini, kemudian best practice, kemudian juga tren daripada masa depan. Nah, kemudian ada lagi metode pembelajaran, yaitu pembacaan studi kasus, ya, pembelajaran proyek ya, atau project ya, berkelompok, kemudian kombinasi antara keduanya ya, atau hybrid ya, untuk ditawarkan kepada mahasiswa. Nah, kemudian ini adalah lini masa. Nah, ini juga sudah masuk tahap penerimaan ya, atau pendaftaran proposal, karena memang akun kita juga sudah disetujui Bapak Ibu, yaitu batas maksimal kita untuk mengajukan proposal atau list mata kuliah yang ditawarkan untuk praktisi adalah tanggal 24 Juni ya, 24 Juni ya Bapak Ibu. Ya, ini ada perubahan, memang saya sudah tanyakan tanggal 24 Juni. Artinya kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 minggu ya untuk merampungkan proposal pada program praktisi mengajar. Nah, kemudian jika ada Bapak Ibu yang bertanya untuk mata kuliahnya bisa dari semester berapa? Nah, tidak dibatasi. Artinya mata kuliah semester 1 sampai dengan semester 7 boleh, selagi mata kuliahnya bukan tugas akhir. Jadi kalau mata kuliah metode penelitian masih boleh Bapak Ibu diajukan pada program praktisi mengajar ya. Nah, mungkin nanti juga ada yang bertanya Bapak Ibu, pendanaannya bagaimana Mas? Nah, pendanaan langsung dicairkan pada penerima manfaat. Artinya pada kasus ini berarti pendanaan tidak dikelola oleh Universitas Mercubuana. Artinya langsung diberikan dari LPDP ke praktisi yang bersangkutan. Karena nanti praktisi sebelum pencairan dana, praktisi harus membuat laporan. Nah, nanti Prodi akan meng-ACC, oh ini benar telah melakukan kegiatan pada pertemuan ABC. Kemudian selaku koordinator nanti kita akan bantu ya untuk proses pencairan kepada LPDP tersebut. Oke, ini ada persyaratan, saya rasa ini sudah masuk ya, Universitas Mercubuana daripada persyaratan perguruan tinggi. Kemudian juga kewajiban nanti kita selaku perguruan tinggi wajib ya mengajukan subjek mata kuliah ya, kemudian juga beserta praktisi yang berkolaborasi di dalamnya ya, dan juga dosennya. Nah, nanti akan saya jelaskan skema proposal yang harus diajukan oleh prodi. Jadi akan ada dua ya Bapak Ibu, proposal A dan proposal B. Proposal A itu untuk PT, kemudian proposal B adalah untuk prodi atau per mata kuliah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian perguruan tinggi wajib melakukan proses review, seleksi, dan praktisi. Karena gini, penilaian praktisi akan ditinjau dari beberapa faktor. Yang pertama adalah pasti kesesuaian antara bidang keahlian praktisi. Jadi nanti praktisi akan membuat CV pada platform praktisi mengajar. Nah, kita harus bisa mereview ya, apakah CV itu masuk ke dalam atau sinkron atau linear dengan mata kuliah yang ditawarkan ya. At least ini prodinya sama ya, kemudian keahliannya juga sama sesuai dengan mata kuliah. Nah, itu boleh ya. Kemudian perguruan tinggi menunjuk koordinator. Nah, ini sudah dilakukan. Selanjutnya adalah persyaratan dosen. Persyaratan dosen pengampu ya Bapak Ibu, ini memiliki NIDN ya, kemudian terdaftar di PD Dikti ya, dan juga praktisi mengajar. Kemudian juga merupakan dosen pengampu dari mata kuliah yang diusulkan dalam program praktisi mengajar. Nah, kemudian persyaratan praktisi, ya mungkin ini harus Bapak Ibu perhatikan, karena ini nanti kalau Bapak Ibu sudah punya mitra ya dengan industri, kemudian praktisinya ingin Bapak Ibu rangkul sebagai praktisi yang akan mengajar atau berkolaborasi pada mata kuliah, maka memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki motivasi kuat dalam berkontribusi di bidang pendidikan. Artinya si praktisi sudah memahami kebutuhan ya akan lulusan-lulusan yang nanti mendukung peningkatan daripada kebutuhan dunia industri yang tadi kita sebutkan. Kemudian syarat minimalnya lagi adalah bekerja 3 tahun ya pada bidang yang ditekuni. Ya, kalau dia berbuka usaha berarti minimal 3 tahun usahanya berjalan ya. Kemudian
memiliki juga standar pendidikan minimal D3 ya, atau sederajat. Nah, kemudian memiliki bidang keahlian yang sesuai ya, atau linier ya terhadap mata kuliah. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak berstatus sebagai dosen dengan NIDN. Artinya apa? Meskipun dosennya itu sudah tidak mengajar, artinya dia sudah terjun ke praktisi, tapi kalau NIDN-nya masih terdaftar, maka itu tidak bisa. Tapi kalau dosen dengan NIDK bagaimana, Pak? Boleh, Bapak Ibu, diperbolehkan. Silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya partner, ya punya praktisi, punya NIDK, boleh mendaftar. Silahkan diajukan. Nah, kemudian batas maksimal, nah ini adalah rasio Bapak Ibu. Artinya untuk kelas kolaborasi, skema kolaborasi yang tadi saya sebutkan, ya maka pada kelas kolaborasi pendek ya satu mata kuliah maksimal dapat melibatkan 2 praktisi ya dengan rasio 1:25. Artinya kalau kelasnya 50 mahasiswa atau di atas 25 berarti bisa melibatkan 2 praktisi ya Bapak Ibu. Kemudian satu praktisi pada kolaborasi pendek ya dapat mengambil atau mengikuti maksimal 3 mata kuliah. Nah, kalau kolaborasi pendek maksimal 3 mata kuliah, satu kelas bisa melibatkan 2 praktisi. Nah, kemudian satu praktisi maksimal mengikuti 1 mata kuliah jika kolaborasi yang dipilih adalah kolaborasi intensif selama 1 semester. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin saya lewatkan. Ini juga saya lewatkan. Ini sudah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk struktur proposal. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini tadi sudah. Ini tadi sudah. Nah, proposal A itu nanti kita akan ajukan ya dari direktur akademik dan juga kemahasiswaan. Ya, kita akan bekerja sama dengan unit-unit dan biro-biro terkait ya untuk dukungan data ya ataupun juga track record daripada proses pembelajaran yang ada di Universitas Mercu Buana. Ya, jadi ini terkait penjelasan nanti struktur pengelolaan, ya, profil PT, kemudian sistem infrastruktur daripada pembelajaran, ya, dukungan teknologi informasi misalkan, kemudian juga pengalaman tadi saya sebutkan, kemudian mitra kerjasama praktisi, kemudian daftar program studi, di mana daftar program studi dan jumlah dosen dan mahasiswa aktif nanti kita akan rekap daripada proposal yang Bapak Ibu buat. Artinya jumlah mata kuliah yang ditawarkan, ya kemudian kelas-kelas kolaboratif apa sih yang dipilih, yaitu kita akan rekap daripada proposal B yang nanti Bapak Ibu dari program studi buat ya. Nah, ini saya lewatkan saja karena ini untuk PT. Nah, kemudian ada proposal B. Nah, ini Bapak Ibu yang nanti akan ajukan pada program praktisi mengajar. Jadi proposal B adalah proposal mata kuliah. Artinya dibuat untuk 1 mata kuliah ya. Jadi setiap prodi nanti bebas mau mengajukan 1 mata kuliah, 2 mata kuliah, 3 mata kuliah diperbolehkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi proposal B ini isinya adalah proposal untuk pengajuan mata kuliah pada program praktisi mengajar. Apa saja isinya? Yang pertama adalah deskripsi singkat daripada mata kuliah. Ini saya rasa di silabus, di RPS sudah ada semua ya Bapak Ibu. Nanti tinggal dirubah template-nya sesuai dengan template yang sudah ada. Nah, saya sudah sediakan untuk Bapak Ibu, nanti tinggal masukkan dari silabus dan juga RPS ke template tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah RPS. Saya rasa sudah ada semua. Kemudian profil tenaga pengajar yaitu dosen pengampu dan juga profil praktisi. Artinya nanti akan melingkup pada bidang-bidang keahlian daripada dosen pengampu dan juga si praktisi. Karena akan ada tinjauan ya untuk linearitas daripada dosen dan juga praktisi. Kemudian periode waktu pelaksanaan, artinya pada proposal ini Bapak Ibu juga membagi waktu kapan si praktisi itu masuk ke dalam kelas, ya pembagian schedule, atau nanti juga bisa dapat dikoordinasikan dengan dosen pengampu yang dipilih. Nah, kemudian kapasitas mahasiswa untuk menunjukkan rasio, ya jadi bisa mengetahui kalau dia kolaborasi pendek, 1 kelas itu bisa berapa praktisi ya. Jadi kalau lebih dari 25 itu direkomendasikan untuk mengajukan atau memapping 2 praktisi dalam 1 mata kuliah. Nah, ini mungkin detailnya ya, deskripsi singkat mata kuliah yaitu
mendeskripsikan keunggulan mata kuliah yang ditawarkan pada program praktisi mengajar ya sesuai silabus yang sudah ada pada prodi masing-masing ya pada MK mata kuliah yang dipilih. Kemudian yang kedua adalah RPS ya, ini sesuai format yang sudah diajukan atau sesuai format yang sudah ada di Universitas Mercu Buana dapat Bapak Ibu gunakan ya, nanti menambahkan pembagian daripada waktu pengajaran si praktisi dan juga dosen ya. Jadi format RPS itu harus menggambarkan apa capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa kita sebut sebagai CPMK dan juga SAP-nya, kemudian tahapan pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, dan waktu keterlibatan praktisi yang harus disusun oleh prodi atau dosen pengampu ya. Kemudian format RPS kedua berisi rencana kegiatan pembelajaran ya yang akan dilakukan oleh praktisi ya. Jadi nanti praktisi tetap melakukan pengisian logbook ya Bapak Ibu ya sebagai salah satu syarat administrasi untuk pencairan honor bagi si praktisi. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu bertanya ada nggak sih honor daripada dosen pengampu? Nah, pada kesempatan kali ini atau pada program praktisi mengajar, dosen pengampu honornya dibayarkan oleh Universitas Mercu Buana seperti honor mengajar seperti biasa. Jadi dari program praktisi mengajar hanya memberikan honor untuk praktisi ya Bapak Ibu. Nanti ada beberapa persyaratan yang memang harus dilakukan praktisi agar honornya itu bisa dicairkan. Seperti melampirkan evidence pelaksanaan perkuliahan ya, misalkan dengan video record ya ataupun juga screenshot ketika melakukan pembelajaran, di mana sudah saya siapkan juga template dan tata caranya pada folder nanti yang saya akan bagikan. Nah, ini contoh atau gambaran Bapak Ibu daripada RPS atau template yang sudah diberikan pada tim praktisi mengajar, yaitu adalah menggambarkan mata kuliah dan capaiannya ya, seperti dosennya siapa, dosen pengampunya siapa, semester berapa jumlah SKS-nya, kemudian CPMK-nya bagaimana, indikator penilaiannya bagaimana, kegiatan atau coursework yang ditawarkan pada mata kuliah itu apa saja sih, kemudian luaran tugasnya apa saja. Nah, kemudian di sini mungkin ya, ini serupa ya dengan RPS yang sudah berlaku di Universitas Mercu Buana, yaitu meliputi beberapa hal yang tadi saya sebutkan dengan penambahan tahapan pertemuan. Artinya nanti di sini ada jadwal praktisi yang di-mapping oleh dosen atau prodi ya, kapan saja praktisi itu masuk ke dalam kelas. Ya, jadi itu yang ditambahkan pada RPS ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mengacu pada RPS yang sudah ada sekarang, tambahannya berupa hal tersebut ya. Nah, kemudian ini adalah logbook yang dilakukan praktisi. Jadi nanti kita bersama program studi maupun PT melakukan pengawalan ya terhadap praktisi dan juga dosen pengampu dalam pelaksanaan, yaitu melihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh praktisi dalam pembelajaran ya, dalam hal membentuk kelas kolaboratif ya. Nah, maka dari itu nanti praktisi wajib mengisi logbook, kemudian juga evidence yang harus dilampirkan. Nah, ini sudah saya lampirkan formatnya, nanti Bapak Ibu bisa akses. Nah, kemudian isi proposal yang ketiga adalah mengenai profil daripada tenaga pengajar dan praktisi, ya, yaitu apa saja, yaitu dalam tabel. Misalkan diisi pada tabel praktisi yaitu NIK, nama lengkap, jabatan, pengalaman industri, dan konsentrasi kompetensi. Di mana profil ini akan didukung oleh beberapa syarat dokumen juga ya Bapak Ibu tentunya, yaitu surat rekomendasi daripada industri atau PT si praktisi ya, kemudian juga surat keterangan ya, kemudian juga surat keterangan kerja, misalkan berapa lama dia bekerja di situ, kemudian sebagai apa ya jabatannya, kemudian pengalaman industrinya apa saja. Berarti si praktisi harus menyiapkan CV ya, CV yang nanti dapat kita tinjau atau ditinjau oleh si tim praktisi mengajar ya, karena nanti akan dilihat konsentrasi kompetensi keahlian dari praktisi dan juga dosen pengampu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kenapa demikian? Karena ini nanti akan berpengaruh pada skema pendanaan
ya, karena nanti akan disesuaikan berapa lama praktisi itu bergelut di bidang tersebut, kemudian umurnya berapa, kemudian jabatannya apa, itu akan disesuaikan dananya. Jadi nanti setiap praktisi tidak sama pencairan dananya, ya, tergantung masa kerja, tergantung keahlian, kemudian tergantung posisi atau jabatan. Nah, kemudian ini dokumen yang Bapak Ibu harus perhatikan, ya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin merangkul praktisi yang sudah bermitra dengan prodi Bapak Ibu, yaitu menyiapkan scan ya, mungkin ya, ijazah pendidikan terakhir, kemudian KTP, atau kartu identitas lainnya seperti paspor ya bagi WNA. Jadi tidak menutup kemungkinan praktisi yang Bapak Ibu ajak kolaborasi itu dalam negeri, tapi boleh juga praktisi internasional seperti itu. Kemudian NPWP ya, atau juga tax identification number, kemudian CV ya, kemudian surat kontrak ya yang sudah dilakukan antara prodi dengan mitra yang sudah bekerja sama dengan prodi Bapak Ibu. Kemudian apalagi di sini surat keterangan bekerja dari perusahaan ya, seperti tadi menjelaskan berapa lama dia bekerja pada perusahaan tersebut. Kemudian jika praktisinya adalah freelancer, maka melengkapi daripada portofolio. Nah, jika misalkan berusaha membuka usaha gitu ya, berwira swasta, mungkin juga dapat melampirkan dokumen-dokumen perizinan ya, seperti apa di sini, nomor induk berusaha ya gitu, kemudian perizinan yang lain dalam negeri ataupun juga luar negeri. Jadi bisa dua, praktisi nasional dan juga praktisi internasional. Kemudian bukti-bukti pendukung lainnya ya Bapak Ibu, mungkin nanti ada di platform daripada praktisi mengajar. Kemudian cakupan yang keempat adalah periode waktu pelaksanaan, yaitu mendeskripsikan periode waktu pelaksanaan, yaitu apa? Waktu perkuliahan, kemudian schedule coursework, ujian, gitu ya, sehingga sesuai dengan lini masa panduan, karena tadi ya ada batasan pelaporan atau MONEF. Nah, kemudian kapasitas mahasiswa tadi sudah dijelaskan. Nah, ini beberapa persyaratan tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya hanya dipetakan saja. Nah, ini alur registrasi PT kita sudah lakukan. Nah, saya nanti tinggal ini ya, merangkum daripada proposal yang Bapak Ibu buat. Kemudian juga menyiapkan proposal A selaku proposal yang menguatkan daripada proposal B. Artinya status daripada perguruan tinggi kita juga tetap dievaluasi ya, karena program perguruan tinggi kita ini unggul ya, bagaimana mereka ingin tahu proses pengelolaan di dalamnya ya. Ini sudah kita lakukan. Kemudian alur registrasi. Nah, pertanyaannya seperti ini, bagaimana kalau misalkan program studi Bapak Ibu belum memiliki kemitraan sehingga mendapatkan praktisi dari kemitraan tersebut. Nah, itu nanti bisa kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu, karena hanya diberikan satu akun untuk task force, maka nanti kita akan lihat bersama-sama praktisi-praktisi mana aja yang bisa dipetakan pada program studi Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan pada platform praktisi mengajar. Intinya kita bisa melihat detail daripada praktisi, kemudian kita bisa mengajak praktisi yang sudah tersedia pada database platform praktisi mengajar ya, untuk berkolaborasi dengan prodi Bapak Ibu ya. Tapi dengan catatan kita mempersiapkan terlebih dahulu mata kuliahnya yang ingin diajukan pada program praktisi mengajar. Nah, di sini akan ada dua skema ya. Kita bisa meminta akses untuk meninjau si praktisi, atau praktisi juga bisa melakukan permintaan kolaborasi. Artinya kalau praktisi datang daripada kemitraan program studi, maka praktisi tetap harus mendaftarkan diri Bapak Ibu, atau nanti Bapak Ibu bisa pandu, kita pandu bersama untuk praktisi itu bisa mendaftar pada platform praktisi mengajar. Kemudian dalam prosesnya praktisi akan mengajukan permintaan kolaborasi dengan Universitas Mercubuana. Ya, karena ini merupakan salah satu flow bagaimana nanti
praktisi yang kita ajukan itu bisa diverifikasi dan juga bisa kita melaksanakan kelas kolaborasi ya sesuai dengan praktisi yang kita pilih ya, baik dari database praktisi mengajar atau rekomendasi daripada program studi Bapak Ibu. Ya, ini contohnya ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki praktisi sendiri, kemudian dia meminta kolaborasi. Nah, Bapak Ibu bisa review, kemudian bisa nanti dilihat apa saja isinya. Nah, ini lini masa. Nah, kemudian ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini adalah dashboard atau tampilan daripada akun task force yang akan saya tunjukkan supaya nanti kita bisa lihat apa saja yang dibutuhkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini selaku PT nanti kita akan melampirkan atau mengunggah proposal A. Kemudian nanti untuk prodi sudah ada listnya apa saja, kemudian prodi akan mengajukan mata kuliah di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan mata kuliah, saya akan inputkan pada platform praktisi pengajar, atau kita bisa bentuk rapat lagi ya untuk melakukan pengisian bersama. Ya. Nah, jika Bapak Ibu tidak memiliki praktisi, bisa juga kita cari, kita filter ya sesuai daripada kebutuhan Bapak Ibu di program studi ya, atau juga sesuai ketersesuaian dengan mata kuliah. Nah, di sini jadi ada banyak ya. Contoh di sini ada Irtan Safari ya, jadi dia posisinya adalah senior manager di JMF ya. Nah, untuk melihat detailnya nanti kita bisa lihat video bersama ya, kita lihat detail profile. Kemudian di sini ada detail pendidikan daripada si praktisi, kemudian juga pengalaman kerja. Nah, kemudian di sini keahliannya, bidang keahlian si praktisi itu apa saja, sudah ada listnya. Kemudian sertifikasi, kemudian dia bersedia untuk mengisi kolaborasi apa saja sudah terlihat di sini. Dia bersedia menentukan kolaborasi pendek dan juga intensif. Kemudian bidang studi yang digelutinya adalah penerbangan ya, astronautika gitu ya. Kemudian modul kalau dia sudah memiliki modul yang dibuat sendiri ya, atau kita bisa melihat praktisi yang lain mungkin yang lebih lengkap supaya ada gambaran dari prodi ya. Ini contoh tadi sudah, kemudian ada yang mengisi sertifikasi juga, kemudian di sini kolaborasi apa saja, kemudian di sini bidang studi yang bisa dikolaborasikan adalah ini, Bapak Ibu. Kemudian modul, ya ini modul. Misalkan contohnya adalah program belajar yang ditawarkan oleh si praktisi adalah penanganan kekerasan berbasis gender, ya. Atau praktisi lainnya di bidang apa ini? Ini tadi sudah ya. Ini sepertinya sudah dimasuk lagi. Banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian kita coba ke slide yang lain. Contoh ini. Nah, ini juga salah satu profil daripada praktisi. Ini memiliki bidang keahlian yang memang sangat banyak dan juga sertifikasi, kemudian juga bidang studi yang bisa masuk di dalam program yang praktisi tawarkan. Kemudian di sini ada program belajar adalah digital marketing ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu petakan sebagai salah satu capaian. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja dari program praktisi mengajar. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan ya terkait program praktisi ini dan Bapak Ibu ingin mengajukan mata kuliah, kira-kira masih ada something yang ingin diketahui, ya silakan dapat bertanya ya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan saya persilakan ya Bapak Ibu. Pak Zendi, saya boleh bertanya? Ya, silakan Pak Juni. Iya. Baik, terima kasih Pak Dir, Pak Kabirun, dan Pak Zendi atas penjelasan program praktisi mengajar ya. Ya, program Bapak. studi arsitektur sangat menyambut baik program ini Pak, gitu. Karena selama ini sebenarnya program ini sudah berjalan walaupun pembiayaannya masih dari UMB ya. Betul. Jadi di prodi arsitektur itu mata kuliah inti perancangan arsitektur itu biasanya dalam satu semester kita mendatangkan praktisi ke kelas.
ya. Atau juga bisa kita mengunjungi praktisi ke kantornya, ke konsultannya gitu ya. Jadi bisa kita mendatangi praktisi atau praktisi yang datang ke sini gitu ya. Tetapi semenjak pandemi COVID itu tidak bisa dijalankan karena tidak ada anggaran pembiayaan untuk melaksanakan itu ya. Jadi kalau program ini bisa berjalan sih kami sangat menyambut baik karena jumlah praktisi yang bisa terlibat, kemudian juga jumlah kegiatan yang bisa dia selenggarakan di prodi kita bisa semakin banyak. Ya. Kami nanti akan mencoba ikut di dalam program ini, Pak Zendi, tapi mungkin nanti mohon bantuan dan arahannya bagaimana cara menyusun proposal B yang tadi Bapak sebutkan ya. Ya. Karena kalau proposal A kan dari perguruan tinggi, yaitu dari UMB, gitu ya. Betul, Bapak. Nah, sepertinya kita akan lebih interest mungkin yang program kolaborasi yang pendek, Pak, gitu ya. Ya. Karena kolaborasi yang intensif itu kan akan melibatkan profesional itu dalam jangka waktu yang panjang ya. Sepertinya kesibukan pekerjaannya dikhawatirkan nanti perkuliahannya tidak bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Betul. Karena kolaborasi pendek ini bisa 2 kali saja ya Pak ya dalam 1 semester dan bisa 3 mata kuliah ya. Betul. Tadi yang seperti yang Pak Zendi katakan, kemungkinan nanti kita akan coba diskusi lagi di prodi. Menurut saya kemungkinan sih akan bentuknya dalam bentuk kolaborasi pendek, tapi mata kuliahnya bisa lebih banyak begitu. Siap. Ya. Siap. Mungkin untuk format dan lain sebagainya, mungkin bisa dibantu untuk di-share ke kami, Pak. Jadi mungkin dari sekarang, mungkin kami bisa bantu untuk persiapkan kepada tim di prodi. Kira-kira apa saja yang harus kami lengkapi untuk banyak sekali tadi ya Pak yang harus lengkapi ya, termasuk juga CV dari praktisinya dan lain sebagainya yang harus diisi. Betul. Gitu ya. Betul. Sama ya, materi yang tadi Bapak paparkan mungkin jika tidak keberatan mungkin bisa dibantu di-share ke kami ya Pak ya. Ya, siap. Oke. Ya, terima kasih. Pak Zendi, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Joni. Di chat sudah saya kirimkan ya Bapak. Sudah ya. Materi, oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, materi juga template-nya dan juga daftar kehadiran. Mohon Bapak Ibu juga mengisi sekalian ya Bapak Ibu, tapi saya kelewat. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi daftar kehadiran dan di situ juga sudah ada link template. Nah, mungkin kita akan buka sedikit ya Pak Joni supaya lebih memahami isi daripada proposal B ya mungkin ya Pak Joni ya. Ya, betul Pak. Jadi mungkin dalam masa penyusunan itu mungkin kita bisa dibantu untuk boleh siap. Ya. Siap. Nanti proposalnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, siap. Terima kasih Pak Zendi. Terima kasih Pak Joni. Bapak Ibu mungkin ada yang lain? Nanti saya mungkin bisa tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Beberapa format daripada proposal B yang nanti akan Bapak Ibu isi ya. Maaf Pak Zendi mau tanya lagi, berarti kalau dari penjelasan Bapak tadi honornya sendiri kita nggak tahu ya berapa ya? Itu tergantung Bapak. Mungkin saya tunjukkan ya Bapak cara perhitungan honornya ya Bapak. Sebagai gambaran kita kepada praktisi yang akan mau kita ajak Pak gitu. Betul. Jadi memang sebenarnya sudah disebutkan kalau Bapak Ibu mohon izin buka link yang saya berikan. Nah, link tersebut akan mengarah pada Google Drive seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini saya sudah capture format proposal ya, tapi di dalamnya sudah ada template. Jangan khawatir Bapak Ibu nanti tinggal mengambil template tersebut. Nah, di sini akan ada materi yang tadi saya tampilkan dan juga buku panduan. Nah, mungkin untuk melihat detail dana yang akan didapatkan oleh si praktisi ada di buku panduan Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu buka buku panduan seperti ini ya, ini merangkul daripada materi yang tadi saya jelaskan dan juga lini masa. Nah, kalau di sini lini masanya sudah diupdate ya tanggal 24 Juni. Oke, kemudian terkait pertanyaan Pak Joni tadi mengenai berapa besaran biaya yang akan diterima oleh praktisi. Nah, sebenarnya di sini sudah ada bab yang namanya bab 10 yaitu bab mengenai pendanaan, di mana standarnya adalah standar daripada ini ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 PMK 2 2021 ya. Jadi standarnya adalah di sini. Nah, di mana detailnya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini mungkin
gambaran kasar ya, bagaimana honor besaran honor yang akan diterima oleh si praktisi. Ya, di sini kita bagi menjadi beberapa kategori ya. Mungkin di sini ada pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3 yang disetarakan. Nah, kurang lebih besarannya seperti ini ya. Nominal, misalkan pejabat eselon 1 itu besarannya adalah 1.400.000 orang per jam ya, atau per jam kegiatan tadi sudah disebutkan. Artinya kalau dia kolaborasi pendek ya berarti tinggal dikalikan 4 ya, karena maksimal minimal 4 jam. Nah, kalau dia memilih 10 jam ya tinggal dikalikan 10 ya, berarti sekitar 14 juta. Nah, kemudian kalau pejabat eselon 2 1 juta, kemudian pejabat eselon 3 900.000. Nah, penentuan eselon ini yang mengacu pada peraturan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, di mana detailnya adalah seperti ini Bapak Ibu, dan di bawah. Nah, ini dia. Jadi akan melihat di sini penentuan eselon praktisi. Yang ini tadi saya sebutkan, peraturan Badan Kepegawaian nomor 35 tahun 2011, yaitu berdasarkan apa? Yang pertama adalah berdasarkan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Makanya tadi pada proposal B, ketika mengisi data praktisi, mencantumkan jabatan fungsional atau struktural daripada si praktisi. Kemudian juga mencantumkan gelar pendidikan akhir, kemudian juga masa kerja dan usia juga akan dilihat. Ya, jadi kalau berdasarkan jabatan struktural, ya maka mengacu pada tabel 1, yaitu tabel jabatan struktural. Ya, yaitu MK adalah masa kerja, U adalah umur. Ya, dengan daripada tingkat pendidikannya. Ya, kalau dia S1 bagaimana atau D4, S2 bagaimana melihat pada tabel ini. Kemudian S3 mengacu pada tabel ini. Ya, jadi akan dilihat berdasarkan eselon dan juga pendidikan. Ya, terkait juga tadi masa kerja dan juga umurnya. Nah, kemudian juga berdasarkan jabatan fungsional, ya misalkan sebagai pelaksana pemula, pelaksana lanjutkan, ya atau yang lainnya, ya Bapak Ibu. Kemudian tabel 3 sesuai bidang keahlian, ya apakah bidang keahliannya muda, madya ataupun utama, ya. Ini juga bisa ditunjukkan daripada sertifikasi yang telah dimiliki oleh si praktisi ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menentukan eselon? Di sini ada contohnya Bapak Ibu. Ya, misalkan simulasi yang pertama ya. Jabatannya adalah Chief HR gitu ya pada perusahaan digital marketing. Pendidikan terakhir S2, kemudian masa kerja 21 tahun. Maka bisa kita lihat pendidikan terakhir S2, kemudian masa kerja 21 tahun. Kita lihat di sini masa kerja 21 tahun, ini 12, ini 16, 20, berarti ada di sekitar ini ya Bapak Ibu. Maka ini ditentukan dia eselonnya adalah eselon 2. Ya, eselon 2. Nanti tinggal melihat umurnya berapa. Ya kalau 45 tahun berarti masuknya golongan mana. Nah, kemudian berarti ada di sini ya Bapak Ibu, maaf ya. Ada di sini ya, ada di eselon 2. Nah, kemudian berarti pencairannya ya dia hitungan per jamnya adalah yaitu pada eselon 2, yaitu besarannya adalah 1 juta per jam ya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah di sini freelance ya, agent properti, kemudian asuransi dan lain-lainnya. Pendidikan terakhir D3, kemudian masa kerja 10 tahun. Ya, D3 masa kerja 10 tahun. Maka kita lihat dari tabel ya. D3 masa kerja 10 tahun ya berarti dia ada di eselon 4 ya. Eselon 4 ya, atau nilai honornya adalah 900.000 per jam dan seterusnya. Jadi di buku panduan sudah ada ya Bapak Ibu untuk menjadikan referensi perhitungan honor bagi si praktisi. Nah, namun secara garis besar tadi sudah dijelaskan di atas bahwasanya berdasarkan eselon akan dibagi menjadi 3 ya. Di mana besarannya tadi adalah eselon 1 1.400.000, eselon 2 adalah 1 juta, kemudian eselon 3 adalah eselon 3 ke bawah adalah Rp900.000 ya. Ada di bagian sini ya Bapak Ibu. Namun jangan lupa untuk proses pencairan dana, maka si praktisi wajib melampirkan dokumen ya agar bisa dicairkan ya. Contohnya adalah laporan kegiatan praktisi. Ya, kalau SK nanti akan diberikan ketika si praktisi itu diterima proses
pendaftaran kolaborasi dengan perguruan tinggi. Nah, kemudian laporan kegiatan praktisi yaitu logbook Bapak Ibu, yang sudah saya sediakan template-nya di sini ya. Di Bapak Ibu buka tab directory templates, kemudian di sini ada format proposal A, proposal B, kemudian logbook di sini, kemudian juga SPTJM untuk praktisi, kemudian di sini ada surat pengalihan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu sudah mengajukan praktisi dengan kolaborasi panjang. Nah, kemudian tiba-tiba setelah selesai seleksi berlangsung dan diterima, praktisi mengajukan perubahan. Nah, saya maunya jadi praktisi kolaborasi penting aja. Itu mohon maaf Bapak Ibu, itu sepertinya tidak bisa. Karena kita harus tentukan di awal, praktisi ketika memilih kolaborasi dan itu harus dijalankan. Karena nanti akan diukur pada saat monef Bapak Ibu. Jika tidak nanti efeknya adalah ke kita, yaitu selaku program PT penyelenggara, yaitu bisa dikenakan beberapa sanksi. Ya. Salah satunya adalah akan di blacklist daripada program praktisi mengajari Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk memantau ketika melakukan pemilihan praktisi. Saya rasa kalau misalkan memang praktisinya dirangkul daripada prodi seperti prodi Pak Joni, saya rasa insya Allah aman. Nah, kemudian materi atau modul dari praktisi, ya mungkin praktisi merasa modul dosennya ini enggak match gitu ya, bukan saya banget nih. Maka praktisi boleh membuat modul sendiri Bapak Ibu sesuai pertemuan yang sudah dijanjikan atau dikoordinasikan dengan dosen pengampu dan juga prodi ya. Kemudian syarat lainnya adalah NPWP kemudian nomor rekening ya, karena akan langsung ditransfer daripada LPDP ke praktisi. Namun kita juga dapat ini ya, kalau misalkan ada kekhawatiran, kita juga bisa mengajukan ditransfer ke tim praktisi mengajar ya. Itu juga bisa kita ajukan. Jadi ketika proses pencairan kita minta kopiannya itu boleh Bapak Ibu, jangan khawatir. Nah, kemudian honor yang dibayarkan mengacu pada lembar kehadiran sesuai logbook Bapak Ibu. Jadi harus kelihatan muka praktisinya itu mengajar dan muka mahasiswanya harus kelihatan ya Bapak Ibu. Itu merupakan salah satu evidence kuat ya, sehingga proses pencairan honor itu bisa berjalan lancar ya. Nah, kemudian di sini alur pengajuan ya, jadi praktisi mengajukan ke Bapak Ibu ya nanti, kemudian kita akan verifikasi dari prodi, diverifikasi oleh PT, kemudian kita kirimkan ke tim praktisi mengajar untuk diajukan ke LPDP ya. Nah, ini dia. Kemudian ada juga tentunya pajak ya Bapak Ibu, mohon disampaikan ke praktisi Bapak Ibu ya. Nanti akan ada potongan. Ya, mungkin itu Pak Joni bisa menjawab terkait tadi besarnya pendanaan Pak Joni. Mohon izin Pak Joni. Baik, terima kasih Pak Zendi untuk informasi yang diberikan ya Pak. Cukup jelas ya Pak Joni. Sudah cukup jelas Pak. Terima kasih Pak Zendi. Ya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati, saya persilakan. Mas Zendi, ya, izin bertanya. Boleh Bu. Mohon izin saya off cam Bapak Ibu. Menyangkut mengenai program praktisi mengajar ini, ya sama mungkin seperti dengan Pak Joni tadi ya, di Vkom juga sudah berapa kali, tapi bentuknya masih kuliah tamu ya, belum ada yang intensif betul-betul berada di kelas. Nah, tadinya memang kita berencana gitu ya, ketika program ini kita sudah mulai dengar dari Mas Zendi, tadinya kita berpikir mau mengimplementasikan MOU yang kita punya di Vkom gitu ya. Tapi ternyata memang ada persyaratan bahwa praktisi yang ikut dalam program ini tidak boleh ada IDN ya Pak Zendi, Mas Zendi ya? Iya Bu. Ya, oh. non-IDN Bu. Oke, karena memang sebenarnya di Vkom sendiri kita ada MOU dengan kampus vokasi Politeknik Tempo, dan tadinya ini mau kita jadikan untuk implementasi MOU, tapi ternyata mungkin tidak bisa ya dilakukan. Nah, izin mengkonfirmasi saja Mas Zendi terkait praktisi mengajar ini. Nah, berarti untuk kalau saya menyimak dari penjelasan Mas Zendi tadi, berarti untuk dosen praktisi sendiri, praktisi sendiri, itu sebenarnya ada dua cara ya, kita yang mengajukan atau kita yang memilih dari praktisi yang sudah disediakan di web gitu ya? Betul Bu, betul. Oke, begitu. Nah, lalu kemudian untuk mata kuliah sendiri, tidak ada keharusan untuk mata kuliah praktek kan ya?
Atau memang dikhususkan ke mata kuliah praktek? Tidak ada batasan Bu untuk mata kuliah, bebas. Bebas ya? Semester 1 sampai dengan semester 7. Ya mungkin kalau semester 8 masih ada mata kuliah, misalkan apa ya, metodologi penelitian masih boleh Bu. Kecuali tugas akhir. Selebihnya boleh, Oke. bebas. Baik, baik. Nah, lalu seandainya nih Mas Zendi, di Vkom kita ingin mengajukan praktisi dalam program ini. Nah, berarti nanti ada tahapan khusus dong untuk praktisi, berarti kita meminta praktisi itu untuk melamar ke program ini terlebih dahulu, gitu? Ya, praktisi nanti direkomendasikan untuk menyiapkan beberapa dokumen yang tadi ada, kemudian mendaftarkan diri Bu ke program, ke website praktisi mengajar. Kemudian dia nanti harus mencari Universitas Mercubuana atau kita yang mencari dia supaya kita bisa ajak kolaborasi. Artinya ketika di proposal kita sudah ada namanya, nanti akan di-link-kan dengan jumlah praktisi yang terdaftar pada platform praktisi mengajar yang sudah di-mapping di Universitas Mercubuana. Gitu, Bu. Baik, berarti itu prosesnya sebelum kita mengajukan proposal B berarti ya. Beliau kita minta dulu untuk mendaftar dulu ke program ini, baru Boleh. nanti kita bisa ajukan proposal B-nya begitu ya, Mas Zendi ya? Sambil berjalan bisa sih, Bu. Sambil berjalan bisa. Sambil berjalan bisa gitu. Karena kan kalau misalnya sambil berjalan nanti gimana kita milihnya nanti praktisinya kan belum daftar atau gimana? Enggak apa-apa Bu, di proposal kan ada nanti namanya. Nanti saya selaku task force akan cari dia menggunakan fitur yang tadi. Jadi bisa dicari Bu. Jadi pastikan saja ketika Ibu sudah final, Ibu informasikan ke praktisinya sudah juga menginput pada platform itu Bu. Oke, baik. Berarti bisa sambil berjalan ya kalau begitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk ini sistem perkuliahan, kalau saya dengar tadi memang untuk program praktisi mengajar ini daring ya, Mas ya? Daring, Bu, daring. Daring. Karena wajib kita nanti di proposal A ya saya akan melampirkan juga LMS yang kita punya ya, yaitu e-learning atau juga POS. Mungkin nanti saya diskusi dulu dengan Pak Haris ya atau juga dengan Pak Direktur platform mana yang akan kita gunakan. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan memang ada keterbatasan gitu ya, artinya kita bisa menggunakan platform yang lain yang sudah disediakan oleh Pedidikti, yaitu Spada. Kita jadi ada banyak opsi nih, boleh pakai punya kita atau pakai Spada yang sudah disediakan gitu. Oke, berarti tidak memungkinkan dilakukannya perkuliahan dengan praktisi secara luring berarti ya. Maksudnya kan kayak kita tuh di Vkom ada broadcasting, jadi ada mata kuliah praktek ya yang memangnya kerjanya di lab gitu. Sehingga mungkin menurut kami ada kemungkinan juga praktisi mampu mengarahkan gitu ya, membantu menjelaskan secara prakteknya gitu. Jadi memang ini lebih kepada daring ya Mas ya. Itu pun tidak menutup kemungkinan ya Bu. Nanti Ibu silakan saja berdiskusi dengan praktisinya untuk menentukan jadwal. Kalau memang ingin luring, yang penting pastikan ada evidence-nya Bu, seperti foto atau juga video gitu Bu. Baik. Terima kasih Mas Zendi atas penjelasannya. Ya Ibu. Cukup jelas ya Bu. Alhamdulillah jelas sekali. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Izin Mas Zendi, saya mau tanya. Silakan Bu. Ini kan untuk kelas yang intensif, berarti full selama 14 kali pertemuan diajar oleh praktisi ya? Oh, nah ini jadi ini Bu. Jadi sebenarnya selain praktisi itu, ini kan masuknya 2 IKU ya Bu ya. IKU 1 adalah, 4 tadi adalah praktisi mengajar, kemudian IKU kelas kolaboratif. Artinya kalau kita ingin mendapatkan 2 IKU tersebut, maka dalam proses pelaksanaan ini si dosen pengampu juga tetap masuk. Jadi ketika praktisinya ada jadwal pada misalkan pertemuan keempat, maka dosennya juga harus ada. Jadi tidak dilepas. Ya, dosen tetap harus masuk sesuai jadwal perkuliahan. Kalau 16 ya berarti semua dosen 16 pertemuan masuk. Nah, kalau kolaborasi intensif berarti berdua masuk, dosen dan juga praktisi selama 16 pertemuan. Gitu Bu. Oh baik, berarti dosennya jadi ada 2 ya, 1 dosen
dosen pengampu dari kita sifatnya sebagai pendamping saja atau sebagai dosen Betul. utama, Pak? Tetap dosen utama, Bu. Tetap Tetap dosen dosen utama. utama. Mm-mm. Oke. Betul. Baik, berarti seperti misalnya kalau kita ada TB1, TB2, ujian itu berlangsung seperti biasa dengan misalnya ada berubah, apakah boleh mengubah RPS atau memodifikasinya apa gimana, Mas? RPS sepertinya saya rasa sesuai dengan yang sudah ada di prodi. Nah, kalau misalkan Oke. merubah RPS, silahkan nanti Ibu bertemu dengan tim kurikulum ya yang ada di prodi untuk misalkan ada penyesuaian, gitu ya Bu ya. Jadi, kalau dari sisi praktisi mengajar tidak sampai ke situ sih. Ya, Enggak jadi juga. yang sudah ada kemudian di mapping pada praktisi sesuai dengan keahlian. Baik. Berarti dosen praktisinya mengacu pada RPS yang sudah dipunya oleh prodi ya, Pak? Betul. Oh, Betul. baik. Baik. Baik, Pak Zeni, terima kasih. Cukup jelas, Bu? Ya, cukup. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian Bapak Ibu yang lain, saya persilakan. Saya rasa ini peluangnya cukup besar ya Bapak Ibu. Terutama Bapak Ibu yang memang sudah melaksanakan seperti Pak Joni, Bu Madiah, dan juga Bapak Ibu yang lain. Nanti bisa kita mungkin ini ya, adakan koordinasi lagi ya terkait proposal ini supaya kita bisa melakukan akselerasi ya pendaftaran proposal. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Apa saja yang mungkin bisa disampaikan? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan maksimal UMB mengajukan 30 mata kuliah. Jadi pada link absensi itu nanti saya coba mapping. Silakan Bapak Ibu isi berapa mata kuliah yang ingin diajukan. Jadi nanti saya bisa mapping jumlah mata kuliah secara maksimal berapa ya. Jadi kalau misalnya memang melebihkan mungkin saya akan kurangi satu-satu seperti itu ya, supaya adil. Ya, silakan Bapak Ibu, saya sampaikan juga jangan lupa mengisi form absensi dan juga ada link materi dan juga template. Silakan Bapak Ibu pindahkan ke WhatsApp terlebih dahulu. Nanti saya lampirkan juga. Boleh. Oh ya, Mas Andi baru kepikiran ini. Ya, Bu. Misalnya ada satu mata kuliah yang kelas paralel, misalnya 2 kelas atau 3 kelas gitu untuk yang dibuka sebagai praktisi mengajar itu hanya 1 kelas saja. Tapi pada prakteknya ketika mengajar atau ketika kelas dibuka kelas lain boleh ikut masuk atau enggak? Nah, Boleh ikut mendengarkan materi dari praktisinya atau enggak gimana, Mas? Kalau ada kelas paralel kan ada biasanya rasio perbandingan mahasiswa terhadap praktisi, Bu. Jadi kategorinya adalah satu praktisi maksimal 25 mahasiswa. Artinya kalau kelasnya lebih, ya tidak disebutkan paralel atau enggak, kalau kelasnya lebih dari 25, maka harus ada 2 praktisi di dalam. Seperti itu, Bu. baik. Oke. Makasih ya, Mas Andi. Ya, Bu. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Mas Zendi, punten, ini absensinya udah ada ini ya, memilih berapa mata kuliah yang mau diajukan. Estimasi dulu boleh, Bu. Jadi kan Kalau ini berbeda dari yang diisi nggak apa-apa ya, Mas ya? nggak apa-apa, Bu. Nanti Ibu kan bisa Siap. koordinasi dulu dengan dekan mungkin ya. Iya. Silakan, silakan. Oke, Estimasi baik. saja. Terima kasih, Mas. Ya, Bu. Ya. Karena mungkin ya Bu Madiah sudah menjalankan misalkan sudah tersedia 7 mata kuliah gitu ya sebelumnya. Nah, silakan Ibu mau isi dulu nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ketika hasil rapat dengan dekan hanya 3 atau 4, nanti kita bisa umumkan lagi masih ada slot nih untuk prodi yang lain gitu, Bu. Itu 30 satu universitas berarti ya? 30 mata Satu kuliah? Betul. Oke, baik. Jadi ini jadi benefit sendiri ya Bapak Ibu, tidak perlu ini ya pendanaan sudah di cover seluruhnya oleh PDP. Ya. Jadi kita kalau sudah ada mitra sih saya rasa lebih itu ya Bu ya, lebih berpeluang ya, lebih berpeluang. Kemudian apalagi saya
Kelebihan dari kolaborasi tadi sudah ya Bapak Ibu, kalau misalkan dia melebihi 10 jam pada kolaborasi pendek, maka sisa jamnya tidak dibayarkan. Oke. Saya rasa sudah semua Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Oh ya, list praktisinya tadi bisa dilihat di mana, Mas? Nah, untuk list praktis ini seperti ini, Bu. Jadi memang saat ini yang bisa membuka praktisi hanya akun task force. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencari praktisi pada database, mungkin nanti kita akan adakan rapat lagi. Kita coba list praktisi mana saja, kemudian kita ketika kita mengajukan proposal kita ajukan ke mereka. Gitu. Oh, iya. Jadi bisa dengan saya lagi Bu, ketemu lagi nanti kita Bu, nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa di kampus Bu. Oke. Makasih. Ya Bu. Atau nanti coba ini ya saya list beberapa ya Bu dalam Excel, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengacu di situ. Tapi apa namanya untuk CV kan tidak bisa dipindahkan. Mungkin beberapa kualifikasi yang bisa dijadikan referensi. Mungkin kan tadi ada praktisi bisa praktisi menuliskan mata kuliah kan, mungkin saya berdasarkan itu saja. Jadi saya perlihatkan sekali lagi, dashboard daripada praktisi mengajar seperti ini. Ya, ketika kita melihat CV daripada praktisi, ya seperti ini nanti kita akan lakukan bersama. Kita lihat detail profile, kemudian mata kuliah apa saja yang bisa masuk. Ya, ini bidang keahlian praktisi, kemudian mata kuliahnya apa saja yang bisa masuk, kemudian modul. Nah, yang tadi saya sebutkan Bu Mardiah, mohon izin Bu Mardiah. Jadi kalau ada praktisi yang mendaftarkan ke kita terhadap mata kuliah yang kita tawarkan, nah berarti kita nanti bisa melihat pada permintaan akses. Nah, ketika ada permintaan akses pada prodi terkait, nanti saya akan hubungi Bapak Ibu, ya, apakah praktisi ini diterima atau tidak. Terlebih lagi Bapak Ibu sudah mempunyai calon praktisi yang direkomendasikan kan. Nah, ketika Bapak Ibu membawa kemitraan atau praktisi dari mitra prodi masing-masing, nanti akan ada permintaan kolaborasi di sini. Ya, kita bisa jadi Bu Madiah tadi nih menjawab pertanyaan Bu Madiah, bisa praktisi dulu mendaftar atau kita proposal dulu, Bu. Nah, bisa dua-duanya, Bu. Ya, kalau proposal sudah jadi duluan, nah, proposal sudah jadi duluan, praktisi mengisi data belakangan, kita bisa melakukan permintaan kolaborasi, Bu Madiah. Oke, baik. Nah, kalau misalkan praktisi jadi duluan, kebalik nih, kalau misalkan tadi proposal jadi duluan, praktisi daftar belakangan, praktisi melakukan permintaan kolaborasi. Nah, kalau sudah ada, kita juga bisa melakukan permintaan akses. Jadi bisa keduanya, Bu, dinamis, Bu. Baik. Juga baru ingat nih, Bu. Terima kasih, Mas Andi. Ya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini untuk cek semuanya bisa ya. Mungkin saya coba 100, oh 100 tidak ada. Habis. Ada lagi Bapak Ibu? Saya persilakan. Oke. Mungkin sebagai penutup, Bapak Duta MBKM. Halo Bapak Hafiz. Apakah available? Hadir. Hadir. Silakan Bapak Hafiz, waktu sudah tepat saya persilakan mungkin untuk memberikan sepatah kata, dua kata, silakan Bapak Hafiz. Terus sepatah dua kata, bingung saya. Ya, mungkin tadi Pak Zendi sudah menyampaikan terkait dengan praktisi dosen. Ya, harapan kita memang semuanya bisa meluangkan dari prodi-prodi bisa mengikuti kegiatan itu gitu ya. Karena memang sangat bermanfaat banget gitu ya untuk di program studi kita masing-masing Bapak Ibu gitu ya, terutama untuk pengukuran indikator kinerja utamanya gitu ya. Jadi berharap nanti dari prodi Fikom gitu ya, kayak psikologi gitu ya, FEB, teknik gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ada yang terlaksana. Saya juga tadi sudah menyimak, mungkin walaupun
terlambat joinnya gitu ya. Mulai dari syarat-syarat yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh dosen praktisi ataupun dosen yang ada di Mercubuana. Berarti tadi dosen yang dari Mercubuana memang terkait honornya itu memang dari Mercubuana sendiri ya Pak Zendi ya? Kalau yang praktisinya memang sudah dijamin sama diktinya gitu ya. Mungkin itu aja sih yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Biar tidak ada kesalahpahaman. Lagi-lagi kalau masalah honor memang Pak Zendi gitu ya, atau kita masih tidak mengetahui, mungkin Pak Kiko yang nanti akan memberikan informasi terkait hal itu untuk dosen internal UMB. Mungkin itu aja Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Zendi. Ya, terima kasih banyak Bapak Hafiz atas sepatah dua katanya. Semoga menjadikan motivasi ya kita. Mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri? Cukup ya, cukup jelas. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, bisa juga japri ya di WhatsApp saya. Silahkan ditanyakan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ya, kita akan berdiskusi. Kemudian saya ingatkan terakhir, saya sudah lampirkan link absensi atau kehadiran, dan juga link buku panduan dan juga template. Yang mohon Bapak Ibu dapat mengisi form kehadiran dan juga menyimpan daripada link panduan praktisi mengajar. Oke, itu saja dari saya. Jika tidak ada lagi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dalam proses tadi ya, materi sosialisasi hibah praktisi mengajar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti proses sosialisasi ini, dan juga harapannya nanti banyak nih mata kuliah yang Bapak Ibu tawarkan sehingga kita menjadi poin penting, yaitu pada IKU 4 dan juga 7. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.